Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara, dalam kehidupan umat manusia sejak era peradaban yang pertama, di mana manusia sudah mengenali alam semesta ini, sampai dengan perkembangan peradaban yang kedua, yakni manusia sudah bisa menggunakan energi, dan puncak peradaban yang sekarang yaitu fase yang ketiga, manusia sudah bisa mengontrol energi. Ternyata persoalan sesuatu yang adikodarati, persoalan yang gaib, yang misteri, yang penuh rahasia, belum bisa sepenuhnya dipecahkan oleh umat manusia. Manusia tidak mengerti apa yang akan terjadi besok untuk dirinya sendiri, apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan terjadi besok. Ternyata manusia masih ada banyak misteri, dan disitulah dari zaman era peradaban yang pertama sampai peradaban yang ketiga, manusia membutuhkan keberadaan Tuhan. Tuhan inilah yang seringkali muncul di dalam pikiran-pikiran, perasaan-perasaan manusia, tapi sayang banyak manusia yang tidak mengenali, tidak memahami gejala-gejala ketuhanan atau adanya Tuhan di dalam diri dan di sekitar mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan tasawuf, wajib hukumnya seseorang itu untuk mengenali Tuhannya. Bahkan dikatakan awwalu wajibin ala mu'minin ma'rifatullah. Kewajiban yang pertama bagi seorang mukmin adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah mengenal apa itu Allah, bagaimana Allah, seperti apa Allah, mengapa Allah, itu harus dikenali melalui sifat-sifatnya. Ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, dan ada 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul, yang jumlahnya itu adalah 50 sifat yang sangat dikenal di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aqaid 50. Ya, ikatan-ikatan keimanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam bentuk keyakinan terhadap 50 sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu awal dari mengenali Tuhan. Lebih lanjut, seorang yang setelah mengenal Tuhan itu berupaya agar supaya dapat mendapatkan sebuah perasaan bahwa dirinya itu dicintai oleh Tuhan atau dicintai oleh Allah. Bagaimana orang supaya dicintai oleh Allah? Tentu orang tersebut berupaya mendekat, menyapa,
berdialog dengan Tuhan, menyapa Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Itu dimulai dengan apa? Itulah yang disebut dengan muhasabah, menghitung-hitung apa-apa yang telah diperbuat dan apa-apa yang belum diperbuat terkait dengan hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian mujahadah, melakukan usaha yang sungguh-sungguh agar supaya Allah itu ridho, agar supaya Allah itu mencintai orang tersebut. Dengan mujahadah itu banyak cara, banyak metode yang dilakukan orang dalam rangka mujahadah ini, dalam rangka muhasabah, mujahadah, kemudian sampai akhirnya manusia bisa menemukan dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan makrifat. Jadi sungguhnya perjalanan manusia itu pada hakikatnya dulu tidak ada, alam pun tidak ada. Allah ciptakan alam semesta ini, kemudian Allah ciptakan isi alam, Allah ciptakan makhluk yang paling utama yang namanya manusia, dan manusia itu juga perjalanannya, perjalanan jasadiah itu ada batasnya, tapi perjalanan ruhaniyahnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, misteri kematian dan apa yang ada di balik kematian itu akan terjadi, dan disitulah kebutuhan utama manusia sudah bukan sandang pangan papan lagi, bukan penghargaan-penghargaan, bukan kekayaan dan kemewahan, tapi kebutuhan manusia pada saat itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat bahwa sungguhnya pelajaran tasawuf atau bertasawuf itu dimulai dengan mengenal diri, kemudian dilanjutkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal diri adalah siapa ini, saya ini siapa, dari mana asalnya, dan kemana tujuan kita. Sedangkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dia itu Rabb kita, Allah kita, Tuhan kita itu siapa, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana pula Allah itu memberikan rahmat, kasih sayang, dan cinta kasih kepada hamba-hambanya. Dan nanti puncak daripada kebahagiaan manusia adalah kembalinya manusia kepada Sang Khaliknya, liqa Allah, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudara seri pengenalan kepada Allah yang singkat seperti itu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita perdalam lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.